Halo, selamat malam. Selamat datang di edisi keluarga bercanda KB, persembahan dari Balai Warga yang bertempat tinggal di Good Side, Good School Ecosystem, Jagakarsa. Mantap. Masih bersama saya, emang sama saya aja, nggak ada sama siapa lagi. Bersama saya, baca aja itu ada namanya di jendela. Ini kita kedatangan tamu, bukan tamu ya, bilang apa ya, kedatangan, kalau tamu tuh kayak datang ke rumah gitu. Kedatangan teman. Ya teman lah, kalau nggak teman mah ngapain diundang. Bicara, wah, narasumber, teman kita, sahabat kita, kolega kita, yang saat ini sedang di mana, kita tanya-tanya nanti. Oke, selamat bergabung Barto dan Tiffany. Hai, selamat malam ya, sama-sama malam di sini di sana ya. Bukan di Amerika saya. Lu di Washington ya, di mana sih? Di ini apa? Dallas. Kirain di Kyrgyzstan, enggak ya? Udah lewat. Udah ya, oke. Tadi apa backgroundnya sih udah ketawa nih, kayaknya bukan rumah-rumah di Indonesia nih. Bener nggak tuh? Ditaruh begini juga jadi kan. Nggak ngaruh ya. Ceilingnya tetap rumah apa? Petakan masih kenal ya kayak gini ya. Masih ini hitungannya petakan juga mas. Oke. Tapi kalian berdua sehat ya? Sehat. Itu siapa ya? Aduh, ini anak gue nih. Terus sama Om Bartet tuh. Hai, halo. Nggak dengar juga. Oh, namaste. Resikonya kalau live dari rumah ya begini. Ini kuku, talu, gitu. Belajarnya sekarang. Oh iya. Dia lagi kayak gitu-gitu sekarang. Jadi kalau di WFA kalau nggak yang ganggu anak lu, kalau nggak kucing atau binatang peliharaan. Oke, jadi kita balik lagi ke kalian berdua ya. Alhamdulillah sehat ya di sana ya. Alhamdulillah. Kapan cat kamarnya? Ntar dulu dan Tiffany, ini dong intro sedikit dong kalian sekarang lagi di mana, terus posisinya di mana, terus sedang ngapain saat ini, keluarga kalian ini sedang apa? Nanti coba Bisa kali. Tiffany cerita. Sekarang kita tinggalnya di Yamaguchi. Tinggal di Yamaguchi ya. Terus Yamaguchi itu ada di selatannya Jepang. Selatan Jepang. Yamaguchi ada di selatan Jepang. Jauh ya dari Tokyo ya? Jauh. Jauh. Nah, terus kalau gua di sini udah setahun setengah. Iya, setahun setengah. Gua udah setahun setengah karena sampai sini bulan Juni tahun lalu. Tapi kalau Tiffany yang udah hampir setahun nih, Desember nanti itu 1 tahun. Jadi lu berangkat duluan lewat itu ya? Duluan. Karena kan waktu itu ini maksudnya waktu pertama berangkat itu karena harus ngurus visa kan, visa kerja, terus ada syarat-syarat tertentu. Terus waktu itu kan kita baru berapa minggu tuh nikah? 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi habis nikah 2 minggu hidup bareng, habis itu gue kerja. Ditinggal dong. Kayaknya yang jagain kosan kita waktu itu agak bingung tuh karena tiba-tiba orang ini kok tinggal bareng 2 minggu terus
Suaminya mana, Mbak? Pergi. Dia nanya gitu. Karena kan pas habis nikah tuh kita langsung tinggal di kosan di Pasar Minggu kan. Terus waktu itu belum punya apa-apa sebagai bukti nikah. Karena kan kalau nikah kan di gereja, tapi waktu itu belum dapat surat, belum dapat apa-apa. Harus buku nikah juga belum dapat. Nggak ada, kalau di Kristen nggak ada. Baru tahu gue. Nggak ada. Iya, tapi jadi kalau di agama-agama lain mungkin ya, selain Islam gitu di Indonesia, biasanya mereka kalau nikah itu terus ada notaris, pokoknya kayak pegawai sipil dari KUA yang datang. Biasanya habis pemberkatan, habis itu terus ada penandatanganan langsung di tempat di gereja. Tapi gue nggak tahu sistemnya berubah atau gimana. Jadi lu pemberkatan dulu, habis pemberkatan nanti laporan dari gerejanya akan ngelaporin bahwa udah terjadi. Ada tamu ya? Oh seru nih tuh. Siapa nih? Oh GoFood apa sih? GoFood martabak. Wah sadis, gede banget kan sih. Lu masih GoFood atau beli speaker? Bukan, gue beli baju. Oh, kan tadi orangnya diajak masuk dulu toh. Nggak mau mereka, lagi zaman corona. Dulu pernah gitu. Pertama-tama gue ajak ngobrol, ada bilang gue nggak ngerti nih cara masangnya gimana. Dia masuk jelasin, dia nggak tahu dia jelasin apa. Iya. Bahasanya juga, dia juga bukan pakai bahasa Inggris ya? Enggak, di sini lagi. Kalau lu di kota gede, kayaknya masih mungkin ada pegawai yang bisa bahasa Inggris. Kalau di sini mah nol, persentasenya 0, lah lu ketemu orang yang bisa bahasa Inggris. Kalau Tokyo itu dia di Jakarta, Yamaguchi itu apa toh? Enggak lah, Surabaya tuh Fukuoka. Surabaya itu besar Fukuoka. Ini bocah makin jauh aja. Kan jauh. Bukan maksudnya tuh tipologinya. Tipologinya. Bukan jarak. Ini tuh kayak apa ya? Tulung Agung gitu masuk gak? Enggak, Salatiga. Salatiga. 7 dong, dapat 7 dong. Iya. Kan nyontek terus. Jadi Yamaguchi itu kayak Salatiga ya? Kalau di Indonesia ya? Kayaknya. Pokoknya kotanya, ya ini kota gitu. Cuma kecil, penduduknya cuma 200.000. Jadi nggak ada apa-apanya. Ya lu bandingin sama Bekasi juga hancur kota ini langsung. Kalau diajakin tawuran rame-rame gitu. Lewat ya? Kalah ya? Itu 200.000. 60%-nya tuh orang di atas 65 tahun. Nih. Tapi ini COVID di sana ini nggak apa namanya banyak? Banyak. Cuma ada 10 di sini pasien COVID dari pertama ya. Cuma dari ada pertama. 10. Itu pun manual. Iya, cuma gitu doang tuh satu. Terus ya kok makanya mungkin kalau kemarin kayak ada beberapa seniman Indonesia yang misalkan sempat ke Tokyo awal-awal Februari gitu, bisa tuh ngerasain bedanya. Kayak, wah gila nih tiba-tiba Tokyo kayak gini. Ya lu kan juga pernah kan, Shibuya. Sepi ya tiba-tiba ya? Ya tiba-tiba kosong. Gila gue nggak kebayang tuh Shibuya sepi kayak apa ya? Ngeri gitu. Kayak habis ada bencana apa gitu. Maksudnya ya itu bencana sih. Cuma maksud gue kayak anjing, lu bayangin kan, ingat kan misalkan ada Shibuya Cross itu yang orang nyebrang rame-rame. Lu biasanya semua rame terus berhenti di jalan gitu. Agak ada.
ada banyak lampunya hijau yang nyebrang 15 orang gitu. Jadi kayak Tapi sekarang udah membaik kan? Udah nggak kayak awal-awal. ya udah dari 2 bulan lalu lah ya. Udah mulai. Maksudnya secara nasional udah balik normal lah. Nah, ini nih, kalau tadi kan lu cerita dari nikah, terus sempat stay di Depok ya, di Pasar Minggu ya. Karena lu juga anak Depok kan dulu. Kalau Barto sih gue nggak heran ya, bolak-balik ke Jepang lah berapa kali pernah riset gitu. Cuman kalau buat Tiffany, berasa nggak sih ketika lo pertama kali live in di apartemennya juga nggak yang begitu gede gitu, terus tiba-tiba di negara lain, negaranya juga di Yamaguchi bukan di Tokyo. Makanya pas pertama kali ke sini gue ajak ke Tokyo dulu 3 hari. Soalnya habis itu gue kayak gitu banget ngajak lu lagi di Tokyo. Berapa jam sih kalau naik pesawat? Apa harus pesawat? Ada jam. Sejam. Kalau naik kereta sama? Enggak, naik kereta 5 jam. Jam nih. Gimana Tif? Gimana lu pertama kali sampai situ? Gak kenapa-napa sih, maksudnya. Gak beda-beda banget juga. Masa sih nggak beda-beda banget? Gila lu. Dari Depok gitu. Lebih enak di sini sebenarnya. Lebih enak di sana ya? Gak ada kerjaan. Gak ada deadline. Oh anjir, bocoran nih. Bocor halus nih. Nggak ada deadline. Gila lu. Kerja apa nggak ada deadline? Terus. Gak ada kerjaan maksudnya. Oh gila. Terus. Yang ya bingung paling kayak nggak ada teman lain aja sih selain Barto. Tetangga kan juga nggak ada yang diajak ngobrol. Di sini tuh bertetangga tuh agak ini sih kayak nggak kayak di Indonesia kayak sampai sekarang gue nggak pernah ngobrol gue sama tetangga gue. Nggak, tapi kalau masalah kalian kan mungkin karena bahasa atau kultur atau negara berbeda gitu. Tapi kalau misalkan tetangga yang sama-sama orang sana gitu, baik-baik aja kan? Enggak juga? Enggak juga, kayak jadi kalau nggak ada perlunya ya nggak ngobrol gitu aja. Paling kalau ketemu di depan di parkiran beda atau parkiran yang bawah apartemen konnichiwa. Oh gitu doang ya? Bunyi senyum-senyum paling ya? Takut juga kali kayaknya anjing ini. Pokoknya di daerah gua ini itu banyak imigrannya. Jadi ada di apartemen. Lo apa daerah lu? Daerah. Jadi kayak kanan sini lah. Ini gue tinggal di daerah sentral namanya, sentral Yamaguchi. Kayak itu terus kita harus masuk ke dalam. Nah itu lu bisa ketemu beberapa orang dia paling nggak yang tinggal di apartemen gue ini kan 2 lantai apartemennya ya. Empat ya, ada 8 kamar. Ada orang Thailand, ada orang Filipina, ya sisanya orang Jepang. Cuma juga ya, yang tatoan banyak di sini. Yang tatoan tuh orang Jepang? Ada yang orang Jepang juga, ada yang orang Thailand apa. Gue juga kayak gitu. Nah dulu pas gue nyari rumah, jadi kan gue sebelum berangkat ke Jepang itu udah nyari-nyari rumah.
Karena dia udah punya, wah ini harusnya nyari rumah apartemennya gini nih, apartemen gitu. Terus kita udah nyari nih pas 2 minggu tinggal abis nikah itu di apartemen, di pasar Minggu nyari-nyari apartemen. Nah ternyata nggak semudah yang dibayar. Dari 10 apartemen yang gue ajuin, yang bisa dilihat, yang mau nerima untuk dilihat, apartemennya itu cuma 5. Terus dari 5 itu yang mau terima orang asing itu 3. Akhirnya terus dicariin lagi nih sama temen, admin di kantor di Waikam. Adalah 5 lagi, jadi ada 8 apartemen yang bisa kita review nih, misalnya jadi datang langsung ngecek. Nah habis itu dari 8 itu dikasih tahu bahwa selain orang asing, si laki ini mereka berkeluarga, terus laki-lakinya bertato gitu. Dari 8 tiba-tiba angkanya turun jadi 4. Nah terus dari 4 itu ya ketemunya ini, jadi sama admin yang di Waikam itu dicariin karena mereka pengen supaya kita tinggal di lingkungan yang juga berkeluarga. Ada beberapa apartemen misalkan yang ada yang berat di luar ini, kayak lu tinggal sama mahasiswa atau sama orang udah tua, itu kan biasanya agak repot karena ya kalau sama orang tua biasanya ambulan sering datang malam atau pagi gitu. Kalau mahasiswa biasanya rame, berisik gitu. Tapi ya gitulah. Ada banyak aturannya. Gitu. Kalau ini kalau diceritain dikit dong, kalau di YCAP sendiri, lu ngapain toh? Maksudnya sebagai apa lu di hire di YCAP atau bekerja di YCAP? Pasti kan teman-teman pada ingin tahu. Asik. Kayaknya nggak tahu juga gitu. Oh, ini nanti akan disebar ke seluruh ini loh. Yes. Nasional, TV nasional. YCAP dengan top. Nah, jadi gue di YCAP itu kepanjangannya Yamaguchi Center for Arts and Media. Jadi kayak bukan museum, art center. Jadi mungkin lu ngebayanginnya lebih deket ke kayak dewan kesenian lah. Gue pikir kayak Kenari, nggak kayak Kenari Jaya gitu, nggak ya, bukan ya? Isinya folder. Kayak DKJ Jepang lah, dewan kesenian Jepang. Ya kayaknya karena di Jepang itu biasanya gitu, setiap kota kan emang punya museum gitu ya. Itu jadi kayak dari politik kebudayaannya Jepang 20-30 tahun yang lalu pas mereka booming ekonominya. Jadi setiap kota pasti punya satu ikon, satu landmark yang gila-gilaan budgetnya pokoknya. Pasti dibangunnya sama arsitek yang ngetop, terus inilah box office gitu kalau gue bilangnya. Lu di tiap daerah, paling nggak di satu prefektur tuh kayak provinsi, itu ada 1 atau 2 kayak gitu. Nah di Yamaguchi ini ada Waikam itu salah satu dari 3 museumnya gede. Nah di Waikam sendiri itu fokusnya menurut mereka di media arts dan teknologi. Nah gua di sini kerja di divisi kurator dan edukasi namanya. Jadi dan bertanggung jawab di pameran seni rupanya, jadi ngundang khusus visual art sebenarnya. Nah tapi di Waikam sendiri sebenarnya kerjanya kurang lebih kayak mirip-mirip sama kolektif, ya maksudnya dulu di Ruru atau di Guskup. Nah kurang lebih kayak gitu, cuma versinya ini lebih terstruktur gitu, udah ada strukturnya. Tapi
cara kerjanya kurang lebih mirip. Jadi orang ya kita bisa kayak gue misalkan program pertama gue kemarin malah bikin program musik gitu, ngundang Senyawa sama musisi Jepang, konser online gitu. Nah yang gitu-gitu sebelumnya gue nggak ngebayangin, gue pikir gue cuma bisa bertanggung jawab sama pameran seni rupa, tapi secara umum kerja gue di wilayah itu, di wilayah kuratorial dan edukasi ya. Nah, lu berdua, lu kan pindah ke Yamaguchi itu kan setelah menikah ya. Tapi kan pasti obrolan Barto ke Tiffany pasti ada sebelum menikah dong. Maksudnya ketika lo masih pacaran dong. Buat Tiffany nih, pertama kali Barto bilang kayak gue bakal cabut ke Jepang nih, kayak kita bakal cabut ke Yamaguchi nih. Lu awalnya ini nggak oke aja apa senang gitu, apa yang ngapain sih gitu. Awalnya gimana sih pas? Awalnya sebelum lo mau pindah itu kita emang mau rencana nikah. September. Terus kayak Barto tiba-tiba kayaknya dapat jalan nih ke Jepang. Oh, gitu. Kayak ya udah gimana nih gitu. Kayak menikah dulu apa ya udah ntar aja lagi. Nah itu kan pasti kalian akan ini kan, akan bersiasat kan, pasti akan mikirin strateginya tuh. Anaknya gimana? Pasti lo akan mikir nikah dulu kah atau pindah dulu kah atau gimana? Kalau dari kita sebenarnya nggak apa-apa ya nikahnya nanti cuman kayak dari orang tua gue lebih kayak nikah aja lah dulu biar gampang semuanya. Kan juga udah berapa? Iya. Udah 12. Pacarannya juga udah lama. 12 tahun. Jadi orang tuanya khawatir gitu. Ya, mau ngapain sih anak ini? Ini pergi lagi ntar anak gue ditinggal. 12 tahun gitu. Oh iya. Terus. Ini kemana gitu terus? Karena kan gue sebenarnya pergi-pergi tuh ya sering gitu ya. Maksudnya bukan kayak nggak tahu ya. Kalau orang pacaran biasa gitu. Cuma kayak kalau sama dia ya apa? Biasa-biasa aja gitu kita mah sebenarnya. Kayak gitu. Karena kan waktu itu gini mikirnya harus ikut ini dulu. Karena gue harus dibaptis ulang. Gitu. Ada kayak anjing repot juga nih kalau gini. Gitu. Macem-macem. Nah, terus itu tuh pengumumannya kan bulan Februari tuh barengan dokumenta tuh pengumumannya tanggal 22. Gua di Waikam itu dapat pengumumannya tanggal 25 sih gua. Jadi terus dari situ kayak ya udah nikahnya dicepetin aja deh sebelum berangkat. Jadi nanti misalnya Fanny mau nyusul atau gimana terserah deh pokoknya yang penting udah nikah. Pokoknya yang penting sah dulu ya. Semuanya dipercepat gitu. Harusnya ya maksudnya kalau makan gue tuh memang salah satu alasan gue waktu itu males untuk segera menikah adalah karena ribet sama urusan birokrasi agamanya gitu. Karena gue kan Katolik aslinya di KTP gue gitu. Jadi gue harus baptis dulu, masuk ke Kristen, terus dari baptis itu gue harus ikut bimbingan, konseling baptis, konseling pranikah, baru nikah. Nah ini kemarin itu sebelumnya semuanya jadi begini, ceritanya saya mesti berangkat bulan Juni. Jadi gue waktu itu harusnya gue berangkat bulan April. Tanggal 1 April gue harusnya udah karena kontrak kerja gue itu mulai dari April kan. Jadi gue nego sama Waikam, gue bilang gue nggak bisa berangkat dulu karena harus bikin visa kerja
dan ngurusin pernikahan macam-macam. Gue bilang. Terus mereka oke, lu bisa nggak ngurus semuanya diberesin tanggal pertengahan Juni lu udah nyampe sini. Oke bisa, gue coba ngobrol-ngobrol. Udah akhirnya ya mau gimana kan gitu. Pilihannya jadi lu mau nikah sekarang atau entar gitu. Akhirnya dari semua ini diberesin, jadi berangkat akhirnya. Ya kan lu datang juga ke kawinan gue duluan lagi, makin shit. Orang lagi buka puasa. Orang lagi janji nikah lu. Tiba-tiba, wah ini rombongan Tanjidar udah dateng nih. Mau buka puasa. Gue bawa apa? Seperangkat alat karaoke. Iya. Pokoknya itu bulan puasa itu Bulan puasa. Pokoknya lupa gue nggak puasa soalnya. Iya, kan udah biasa kalau lu. Pokoknya yang gue ingat itu abis nikah tuh nggak lama lebaran. Makanya si satpam ini bingung gitu. Lah ini ketemu pas minggu terakhir puasa, terus lebaran, libur seminggu, gue udah nggak ada di kosan. Mental ya. Mungkin dia kayak, gila nih anak zaman sekarang, kita bercanda nih nikahnya nih gitu ya. Gila nih bercanda nih nikahnya. Cocok sih lo jadi tamu keluarga bercanda di sini. Memang kayak bercanda nikahnya. Nanti kalau lu pulang ke Jakarta lu samperin tuh siapa? Lu ajak ngomong lah. Berkeluarga. Kita masih berkeluarga nih Pak. Gitu ajak ngomong. Dia nanya soalnya yang punya kosan, buktinya apa gitu kalau udah nikah? Nggak ada. Itu surat pemberkatan. Oh iya surat pemberkatan doang. Aja foto lu pas lagi itu resepsi. Udah. Itu ada foto buat buku nikah ada, akte nikah ada. Nah kalau lo berdua kan sebenarnya punya background kampus yang sama ya, di Untar ya, kalian berdua di Untar ya? UPH. UPH. Oke. Jadi satu kampus yang sama, sama anak seni rupa, cuman beda ini ya, beda apa sih kalau gitu istilahnya? Kalau sebenarnya beda kelas. Karena kalau gua kelas lebih tinggi peradaban, kalau ini kan fashion, seni terapan gitu ya. Jadi salah satu anak keramik, yang satu keramikus, yang satu fashion design. Bisa gue sebut fashion design dong? Penata busana, iya nggak sih? Busana Indonesia. Nah, kalau Barto, gue udah yakin lah, nggak mungkin dia sama Gucci masih main keramik, nggak mungkin lah. Nggak mungkin masih main tanah, nggak mungkin lah, gue tahu lah. Nggak mungkin lo keluar dari tanah gitu. Cuman kalau lo masih ini nggak sih, lo masih ngoprek nggak sih tentang background karya lo, entah lo coret-coret bikin baju atau lo menemukan ya secara Jepang kan fashionable banget ya, asik. Nah, lu tau nggak Uniqlo itu pusatnya dari Yamaguchi. Mosok? Iya. Uniqlo pertama di dunia itu ada di sini. Anjir, masih ada bangunannya? Masih. Gedean yang di Ginza. Yang di Tokyo. Ini mah dicek. Dicek. Tapi awalnya di sana duluan ya, Uniqlo itu ya, di Yamaguchi duluan. Gimana Tif? Lo ada ini nggak? Lo masih suka garap-garap gitu nggak? Masih dapat kerjaan juga sih dari Jakarta di sana. Oh gitu. Terus kayak pengen nyari-nyari kayak workshop juga fashion atau nggak tekstil, tapi karena kita miskin workshopnya mahal banget. Kalau kata Lindung tadi, jangan disebut kalau miskin, nanti jadi ini, biarin aja, nggak usah di-mention. Jadi sosokan aja lu orang berada. Karena kita ekonomis. Itu lebih enak bahasanya. Karena kita komik aja. Kalau dia komik favoritnya Hagemaru ada, tahu kan lo zaman dulu yang bocah pelit? Tahu nggak? Iya.
kalau orang hidup tuh jadi UB tuh gitu. Oh, bener. Kita kayak gitu. Jadi lu lagi komprek apa tadi tempat ini ya, apa workshop ya, jahit. Tapi kayaknya karena nyarinya yang bisa bahasa Inggris, dia tuh kayaknya lebih mahal. Buat orang lokal. Jadi mungkin nanti aja. Lu nggak berusaha belajar bahasa Jepang? Lagi kursus juga sih, tapi kan kayaknya lama bisanya. Kasian. Ya, karena aduh gue selalu tidak pernah melupakan momen gue tersesat di stasiun saat itu. Jadi gue emang apa gila di Tokyo kagak ada yang bisa bahasa Inggris. Gue jadi anjrit, apalagi orang kayak lu berdua, maksud gue akan jadi penting kayaknya belajar bahasa buat lo apa ya. Barto udah paham dikit lah, tapi kayaknya emang ngaruh kan, tadi ternyata ngaruh sama harga bla bla bla, negor tangga kagak bisa gitu ya jawab ya bahasa ya. Sama juga gitu, kayak kalau lu ke rumah sakit, ke salon. Kalau di Tokyo mungkin apa servis jasa gitu, lu banyak ya yang nyediain bahasa Inggris. Paling enggak mereka cukup pede untuk mau ngomong sama orang asing. Walaupun terbata-bata juga ya sebenarnya. Kita tuh kayak oke, I don't wash, don't shower gitu-gitu. Kalau di sini sama sekali agak mereka biasanya nggak mau karena takut atau gimana. Makanya kalau gue biasanya gue bilang gue bisa bahasa Jepang sedikit gitu. Itu kayak gue ngomong ke mereka, nggak apa-apa kalau kita sama-sama belajar aja gitu. Karena kalau lu nggak bilang gitu, mereka pasti bakal mau ngomong. Gila. Takut. Dulu itu yang nyelamatin gue tuh waktu itu ini tuh atlet rugby, terus kakinya tuh terkilir, dibungkus gitu. Dianya juga lagi kerepotan pakai tongkat, dan akhirnya mungkin dia ngeliat muka gue lebih kerepotan dibanding dia, kayaknya akhirnya dia mau bantuin gue. Asli maksudnya geblek ya, kalau di sana emang tebir, ngomong bahasa Inggris juga kagak bisa, kerepotan sendiri. Waktu gue pertama dikabarin mau diminta wawancara sama Waikam buat jadi gue udah cerita sama Tiffany, cuma gue bilang kayak ini nggak mungkin dah kayaknya ini mah, karena kan ya maksudnya kalau dia art center yang ada di Tokyo atau kota-kota gede lain mungkin gue masih masuk akal gitu. Kayak kalau di Yamaguchi, anjir, ini kalau malam kayak mati lampu satu kota. Kalau Tokyo 24 jam terang juga, ini kayak ini ada mau. Itu sebenarnya kekhawatiran pertama gue, lebih ke situ gitu, soal gimana ya nanti hidup di sini. Terus kan apalagi pas dia nyampe itu udah corona, lockdown pertama ya di Jepang. Februari kan lockdown pertama. Jadi tapi sebagai seorang Tiffany, ketika dapat tempat sesunyi Yamaguchi gitu-gitu, lu nikmatin nggak sih di sana gitu? Kan perbedaannya jauh banget ya antara Jakarta sama Yamaguchi gitu. Lu bisa sepedahan, enak di sana gitu. Pas di Jakarta sih kayak mikir, wah lebih sepi gitu kan, kayak takut nggak ada hiburan. Tapi ternyata kayak lebih menikmati di sini sih, lebih senang. Bedakan di situ ya, lebih nyaman di situ ya. Nyaman banget sih. Udara juga ya. Iya benar. udara Udara bersih, makanannya bersih.
ya nggak stressful kayak Jakarta. Iyalah pastilah jauh banget. Kalau ini apa namanya yang lu lakukan berdua itu ada nggak sih? Maksud gue kayak berkarya bareng kah? Gue mantau di Instagram kalian nyeting tanaman, nyeting tanaman. Kalau batok nggak ikutan. Itu lu doang sendiri. Yang lu lakuin berdua nggak ada? Sepedaan. Paling sepedaan. Itu kan kurang seni ya. Ada gue. Gak ada ya. Merakit meja aja gue sendiri. Gila. Itu kan bukan Olimpik toh, jadi gampang harusnya kalau buatan Jepang. Gue nggak sih, kita juga gue nggak pengen ngapa-ngapain juga gitu karena ya begini ya, maksudnya di sini tuh agak spesifik kalau lo mau ngerjain sesuatu yang misalkan kayak mungkin kalau di Indonesia kebayang kalau misalkan dia kan di Jakarta masih punya bisnis apa sih jasa dekor gitu ya, bisa aja lu tinggal bikin posting akun di Instagram, posting segala macam, buka klien datang, bisnis jalan gitu. Ini nggak bisa. Kayak lu harus sertifikatnya, lu harus review berapa kali gitu, baru lu bisa bikin macam-macam. Makanya ya udah gue sih mikirnya ya menikmati hidup aja gitu. Gak usah ngapa-ngapain gitu, misalnya ya belajar bahasa Jepang atau ngerjain hal. Berat badan berkurang apa bertambah? Berat badan? Dia bertambah. Gue nambah. Bagus, cocok berarti. Cocok. Nambah 7 kilo lah. Alik juga ya. Nah, kalau ini tadi kan Tiffany mention apa masang lemari segala macam bertanam. Kalau bagi-bagi tugas nih, yang masak siapa, yang belanja siapa, yang nyuci siapa, itu gimana? Tapi yang masuk kok selain itu gue semua. Jadi gue masak doang lebih dulu ya? Iya, karena gue kan makan. Masakan lu biasa aja boy. Tahu lah, gue paham. Tak ingat itu zaman Paris tuh gimana? Ide-ide gue brilian kan? Enggak. Lu nggak ikut ngerong di pot. Itu? Daripada lu gnocchi digoreng, orang buat direbus. Udah. Jangan membicarakan aib di negara lain. Tidak baik. Tidak baik untuk keberlangsungan hidup dan para penonton. Jadi domestik rumah Tiffany ya yang lebih handle. Dia lebih punya waktu lama di rumah kali ya. Gitu nggak sih? Hobi bersih. Kalau gua enggak. Gua sih dari zaman gua dulu di rumah tinggal sama nyokap. Sama sih. Ya, maksud sampai kalau di rumah tuh dulu ada meja gua udah nggak bakal diberesin tuh out-outan karena gue suka kalau di sini karena dia hobi gua dukung gitu. Kalau lu hobi emang dasarnya aja lu pasti males emang anjing lu. Ini sama dia aja gua males bersih. Tapi begitu kadang-kadang ya gue bersihin kamar mandi kadang-kadang. Berapa lama lagi sih di sana tak kontraknya? 2023 kayaknya. 2023 tuh 2 tahun lagi ya? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Wah gila, masih lama ya? Masih lama. Waktu ini jatah pulang ke tanah air tuh setahun berapa kali? Biasanya sih setahun sekali ya. Kalau kita mesti dari hitung-hitungan gitu, mungkin setahun sekali gitu cukup. Cuma ya, gua kan masih suka ada kerjaan di Jakarta gitu, gue pulang sendiri. Tergantung kerjaannya ya? Ya, gitu.
Cuma dia belum pernah pulang sih. Dia berangkat dari pertama datang dia belum pernah pulang. Kalau gue udah ya berapa kali tuh, 4 kali, 3 kali pulang. Ini pertanyaan standar nih, yang lo kangenin apaan, Tif? Di Jakarta? Atau di Depok atau di mana? Di Depok, anjing gue. Di Jakarta lah, di mana lah, apapun lah, disebut lah. Anjing di rumah. Anjing lu berapa? Ada 7 apa? 7 kecil-kecil, Pom. Pomeranian. Oh, anjing lu toh? Aman? Anjing gua 32 sekarang. Yang paling tua kemarin meninggal bulan Juni ya? Enggak. Bulan Mei. 12 tahunan. Terus habis yang tua meninggal ngambil anjing dari Teh Pita. Dia anjing tapi nggak bisa lagi nyari adopter, terus gue bilang gue aja deh yang ngerawatin adik gue. Terus selain anjing? Apa? Makanan, jajanan, martabak. Gue pikir pertama kali kalian akan bilang gue kangen keluarga gue. Ternyata malah anjing nomor 1 ya. Emang anjing lo ya berdua. Kalau gue lebih milih anjing daripada ketemu keluarga. Maksudnya ya karena kalau sama nyokap sama adik gue, dia juga sama keluarganya masih WhatsAppan gitu. Masih video call lah ya. Kalau anjing nggak bisa uyel-uyel. Emang di sana kagak bisa melihara binatang di apartemen ya? Nggak boleh. Di apartemen ini nggak boleh. Kalau nyari apartemen yang bisa melihara binatang, harganya lebih naik lagi. Anjir. Hamster gitu? Ya mungkin boleh, tapi Kita ya mesti kayak kalau ada masalah apa macam-macam, biasanya lu kena charge gitu lah. Dan Bapak itu didenda. bisa kayak 50 juta, 500.000 yen lah. Gitu. Gila. Jadi nggak ada yang melihara binatang. Nah, pertanyaan terakhir gue nih, kayak kita udah lama ngobrol nih. Menurut kalian berdua, sebagai selain sebagai sebuah hunian ya, si apartemen yang kalian tempatin ini ya, kalian menganggap lebih nggak sih si ruang ini, si ruang yang kalian pilih dan kalian pakai dan kalian gunakan selama ini gitu, atau ada nggak sih ruang khusus kayak beranda luar atau kebun belakang atau teras atau balkon atau apapun? Enggak. Ya di sini ada beranda kecil, cuma ya maksudnya ini tempat yang kita tinggal sekarang kan sebenarnya apartemen yang lumayan gede gitu. Kalau ini 2 kamar, 1 ruang makan sama dapur, kamar mandi dan tempat nyuci kepisah. Itu berapa meter ya? 7 kali 5 meter lah. Kalau di kecil. Cuma kalau untuk standar Jepang ini udah gede dan karena di Yamaguchi dia jadi murah. Kalau di Tokyo mungkin harganya bisa parah ya? 100.000 sebulan juga. Jadi 100 enggak lebih deh. 900.000 sebulan kayak 10 juta gitu, 20 juta bisa. Kalau yang ini nih, ini ruang apa tuh? Keluarga? Ruang tamu? Ruang nggak ada sih, ini nggak ada ruang tamu, ini kayak jadi entar. Ini keliling ya? Nah gitu, jadi ini dapur, tempat masak macam-macam, terus ini pintu dari depan, terus ada jalan sedikit masuk ke dalam, terus ruangan ini sebelumnya ada kamar mandi sama kamar lain. Nah ini kamar tidur dia langsung udah segitu. Itu tadi ada di dekat dapur ada jendela tuh, ada balkon berarti? Balkon buat jemur.
sama naruh AC. Kalau dibuka dingin ya berarti ya? Nah, dingin. Di dalam itu dingin. Lagi dingin. Jadi rumah di Jepang itu ya, itu insulasinya jelek. Dia nggak pakai, ya beberapa mungkin pakai tembok ya, tapi rumah-rumah yang agak baru, mungkin dari bencana gempa dan segala macam, dia pakai material yang ringan. Seperti? Jadi, nggak tahu nih materialnya kayak mungkin kayak GRC kali ya, cuma GRC. Kayak lebih tinggi gitu. Jadi apartemen lu pakai GRC dindingnya? Mungkin, gue nggak tahu sih, ini mah udah di renov. Tapi kebayangnya kalau di Indonesia gitu kali ya pakai GRC, karena kalau di luar 5 derajat, di dalam 5 derajat. Anjir. Dan itu semua orang ngeluh, nggak cuma dia sama Gusti ya, tapi hampir seluruh rumah di Jepang gitu. Makanya bule-bule orang-orang Eropa, Amerika yang datang ke Jepang tinggal tuh komplainnya biasanya itu rumahnya nggak, karena kan kalau di Eropa atau Amerika mereka punya central heater kan, central heater gitu, jadi hangat dan pakai tembok. Kalau di sini juga kalau dingin ya dingin. Ini gue udah pakai sweater daripada pakai celana panjang. Gokil. Gue sih masih tetap pakai celana pendek sih kalau gue jadi lu. Iya, kalau pakai celana panjang takut nyumbang. Oke, mantap. Apa lagi ya? Semua ruangan intinya ya ingat aja lah ruang bermain gitu. Karena dia hobi nata-nata tumbuhan, ganti-ganti layout itu ya, makanya gue dukung terus. Nah itu kalau untuk ganti layout udah berapa kali nih selama lu tinggal? 3-4 kali kali. Geser-geser gitu ya? Dia semua. Gila, geser tetap Tiffany ya, bukan lu ya? Ya kan gue dukung. Dukung dari depan TV? Nggak ada TV juga saya. Hah? Nggak ada TV? Serius lu? Ada. Kalau masa lu nggak minta webcam TV? Ya agak bisa lah, Bor. Itu hitungannya. Gue ada monitor, tapi ya maksudnya ada internet gitu, Netflix, ya situs-situs download ilegal gitu kan. Tapi tetap ya, tapi terus gue biar kata bisa kayak gitu ya, ada Netflix gitu. Tapi TV itu jadi hal yang ini ya dalam sebuah rumah menurut gue apa ya, bukan kebiasaan, apa sih namanya, kayak normal sebuah rumah tuh pasti ada TV gitu. Kalau kita kan ada kipas angin, ada TV, ada segala macam. Tapi itu udah terbiasa ya tanpa ada TV ya sana ya. Kalau ya nggak tahu ya, kalau gue dulu dari zaman sebelum nikah emang nggak punya, gue melarang nyokap gue beli TV. Karena ya suka bikin stres, lihat berita macam-macam. Jadi gue beli radio atau ya baca dari website. Cuma, nah ini sebenarnya yang menarik adalah skema ruangnya nggak beda nih sama kultur kita tinggal di Jakarta gitu ya. Margonda sama Margonda beda lah ya. Beda. Jadi agak bingung juga. Sebenarnya gue malah di awal pas pindah ke sini gue minta apartemennya yang 1 kamar doang. Jadi kayak studio gitu. Masuk kamar mandi udah ujungnya kamar dan tempat tidur gitu. Udah. Ternyata dihitungnya itu buat mahasiswa. Gitu. Menurut mereka suami istri nggak akan nyaman tinggal kayak gitu. Baik, jadi apa ya, kita berusaha memfungsikan dia seoptimal mungkin. Ya tadi tetap berpegang pada prinsip berkeluarga secara ekonomis gitu ya. Wah, sadis. Kalau nggak perlu beli meja nggak usah beli gitu. Setuju. Tangan bisa di bawah. Apa-apa. Oke. Udah lama nih kita ngobrol, ternyata udah hampir setengah jam. Memang hobinya ngomong. Emang hobinya ngomong. Ini kalau diterusin bisa sampai
3 jam sendiri, tapi gue harus menyelesaikan obrolan ini karena biar ini aja, biar emang terlihat diatur dengan baik aja. Padahal kalau nggak diatur, lu nggak menyimpulkan apa-apa nih sebagai musuh. Kesimpulan gue adalah tolong nanti tahun depan ketika gue mau ke sana, lu kasih tahu gue apa yang harus gue persiapkan. Lu belum diumumin juga programnya. Gue pede aja gue. Sama nanti kalau mau nitip silakan kabarin aja. Oh iya. Jadi gitu aja ya. Ya gampang lah ke Bandai gitu nyari-nyari diecast. Adalah waktunya ntar kita riset, hitungannya riset. Cakep. Gampang itu yang saya pertimbangkan. Oke, terima kasih Barto, terima kasih Tiffany. Walaupun di sana dingin, di sini gerah. Di sini hujan tapi gue di Norway. Di Norway tuh lu keringet. Iya, keringet dikit-dikit lah. Terima kasih sudah mau ngobrol di acara KB Keluarga Bercanda. Asik, Keluarga Bercanda. Kita bercanda terus ya. Tapi sebenarnya kalau perhatiin omongan kita nggak ada yang bercanda. Omongan kita tuh politis semua sebenarnya. Nggak juga ya. Politik. Nanti urusannya Lindung lah yang edit biar jadi politis. Oke, gua tutup sekali lagi. Terima kasih. Semoga sehat-sehat di sana. Semoga sukses sampai tahun 2033. Sorry. Lama juga ya. Sampai 2023 dan kita ketemu di edisi podcast berikutnya di Keluarga Bencana. Podcast, kalau bilang podcast salah lu. Salah gua, kita diedit aja dong. Ini namanya apa sih suka libet-libet nih di sini istilah-istilah penamaan. Pokoknya tontonan aja deh, tontonan dari Keluarga Bencana Balai Warga KKK. Dadah.